Nah, sebenarnya nilai wajar di forex itu juga ada beberapa pendekatan ya. Ada Big Mac Index atau Burgernomics, ada REAR atau Real Effective Exchange Rate, ada BEAR atau Behavioral Equilibrium Exchange Rate, ada NEAR, Nominal Effective Exchange Rate, ada FEAR, dan lain-lain. Selamat malam nih Bapak dan Ibu semua. Thank you juga ya Om Reza sama Om Joshua buat kesempatannya. Malam ini saya akan coba berbagi informasi ya, bukan mengajarkan juga, lebih ke arah berbagi informasi tentang bahwa ada juga salah satu metode untuk menganalisis trading kita dengan cara menghitung nilai wajarnya. Jadi kalau misalnya kita biasa untuk melakukan valuasi atau nilai wajar dari saham ya, atau kadang-kadang valuasi atau nilai wajar dari properti atau tanah atau apapun ya, misalnya untuk appraisal. Nah, ini sekarang kita gunakan untuk mata uang. Khususnya malam ini yang kita bahas itu Big Mac Index. Ini kita sifatnya diskusi ya, jadi materi ini juga bukan saran atau rekomendasi investasi. Pastinya setiap aktivitas itu mempunyai resiko, dan apapun yang tindakan yang kita ambil sepenuhnya adalah tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Gitu. Nah, sekarang kita sebelum jauh-jauh ngobrol tentang Big Mac Index, kita coba diskusi dulu tentang nilai wajar atau fair value. Arti dari nilai wajar atau fair value itu apa sih? Nah, supaya gue juga nggak terkesan ngarang atau ngada-ngada nih ya. Jadi gue coba ambil pengertiannya itu dari PSAK 68 atau IFRS 13. Jadi nilai wajar atau fair value adalah harga yang diterima atau harga yang dibayar dalam transaksi antara pelaku pasar, gampangnya gitu. Ini dari yang sekian panjang, kita fokus ke yang di ungu tebel aja. Harga yang diterima atau harga yang dibayar dalam transaksi antara pelaku pasar. Kegunaannya apa sih nilai wajar itu? Kalau misalnya dalam trading forex, sebenarnya ini nggak mutlak, tapi mungkin kita coba sederhanakan jadi dua kegunaannya. Yang pertama, kita mengelola resiko. Mengelola resiko maksudnya apa sih? Misalnya nih, kita tahu harga wajarnya emas itu ada di 1.600 atau 1.500 misalnya. Nah, sekarang harganya 2.000 nih. Kalau misalnya kita mau nge-sell, berarti potensi pergerakan dia untuk menuju ke 1.600 atau 1.500 itu adalah opportunity atau kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan. Risikonya kayak gimana? Ya risikonya tentu ya, misalnya kita punya potensi nih emas dari 2.000 turun ke 1.500. Wah, 25% tuh, ya kan? Dibanding nih ada sebuah mata uang, misalnya nih harganya dari 1,8 dia akan turun ke 1,7. Nah, kita pasti pilih yang potensi keuntungannya itu lebih besar, Bang. Jadi yang pergerakan 25% tadi yang kita ambil. Jadi kita akan ambil opportunity tadi, pergerakan 25% dari si emas. Nah, itulah salah satu contoh untuk mengelola risikonya. Jadi misalnya sekarang tadi nih, harga 2.000, terus dia target kita 1.500 atau 1.600. Wah, ini masih ada gap sekitar 500. Sekarang harga udah sampai 1.750. Oh, masih ada gap sekitar 250. Tetap lebih besar secara persentase dibandingkan dengan tadi ada mata uang atau pair yang dari 1,8 ke 1,7. Kira-kira gitu. Oke, yang kedua, meningkatkan akurasi. Misalnya kita udah tahu fundamentalnya. Ini lagi-lagi ini bukan mutlak ya, ini cuma contoh ya. Misalnya kita tahu, oh, ekonomi Amerika menguat. Oh, kita tahu Amerika akan menarik likuiditas dalam jangka waktu dekat. Oke, berarti kita siap-siap ambil ancang-ancang nih untuk open sell atau menjual instrumen yang berlawanan dengan US dollar. Karena USD menguat tadi ya. Nah, dengan adanya kita misalnya nih, contoh lagi ya. Contoh tadi kalau misalnya kita lihat goldnya itu target harga di 1.500 atau 1.600,
dengan kita punya target harga tadi itu bisa meningkatkan akurasi kita. Jadi kita nggak cuma dia akan turun. Secara teknikal kita estimasi supportnya terdekat di sekian, support terjauhnya di sekian. Nah, nggak cuma pakai itu, kita sekarang punya fair value atau target harga. Nah, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan akurasi. Nah, sebenarnya nilai wajar di forex itu juga ada beberapa pendekatan nih. Ada Big Mac Index atau Burgernomics, ada REER atau Real Effective Exchange Rate, ada BEER atau Behavioral Equilibrium Exchange Rate, ada NEAR, Nominal Effective Exchange Rate, ada VIR, dan lain-lain. Ada MEVA Index dan yang lain-lain juga. Tapi untuk malam ini kita fokus di yang Big Mac Index atau Burgernomics. Jadi kita mengestimasikan nilai wajar mata uang itu berdasarkan perbandingan harga burger Big Mac. Kenapa kita bahas cuma yang ini? Selain karena yang lain gue juga nggak begitu ngerti ya. Oke, sebenarnya Big Mac Index itu apa sih? Ya, Big Mac. Big Mac itu kalau misalnya teman-teman tahu, itu salah satu menu yang ada di McDonald's ya. The Golden Ark, ya kan? Jadi Big Mac Index itu adalah satu metode yang ditemukan oleh The Economist pada tahun 1986 sebagai panduan untuk mengetahui apakah sebuah instrumen atau mata uang itu berada pada level yang benar. Dasar referensinya itu berdasarkan teori paritas daya beli atau purchasing power parity, di mana dalam jangka panjang nilai tukar itu punya kecenderungan bergerak menuju tingkat yang sama untuk harga atau barang atau jasa yang identik. Nah, yang identik apa nih? Nah, dalam hal ini yang identik adalah burger McD ataupun Big Mac. Karena hampir ada di seluruh negara. Sekarang gimana sih cara dia bekerja? Semoga gue juga bisa menjelaskan atau menceritakan dalam ini ya, dalam sudut pandang yang mudah dimengerti oleh teman-teman semua ya. Oke, yang pertama, keseimbangan daya beli itu menunjukkan bahwa nilai tukar itu bisa ditentukan oleh nilai barang yang bisa dibeli dengan mata uang tertentu. Nih, contohnya apa nih? Di tengah nih ada burger nih. Jadi burger di Cina dibandingkan harga burger di Amerika gitu misalnya. Nah, perbedaan harga dalam hal ini burger Big Mac bisa kita jadikan acuan untuk mengestimasi nilai tukar yang seharusnya. Contoh, nilai tukar Big Mac-nya nih, kalau misalnya di Amerika berapa? $5. Kalau misalnya di China, 20 yuan. 1/4 lah. Nah, dengan metode Burgernomics, kita bisa mengestimasi berapa besar sih over atau under value sebuah nilai relatif mata uang. Ini contohnya nih, exchange rate-nya Big Mac 1/4. Actual exchange rate-nya itu 1/6,4 yuan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, ada gap 38%. Berarti exchange rate-nya atau pair-nya itu 38% itu under value untuk si burgernya. Kita lanjut lagi. Nah, tapi teori paritas daya beli itu sendiri itu nggak serta-merta langsung kita bandingin burger versus burger. Ternyata nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena harga burger itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya yang di yang kiri nih, variasi harga tenaga kerja, terus migrasi orang itu juga nggak semudah itu, terus adanya naik turunnya perdagangan. Itu memungkinkan ada pengaruh terhadap daya beli. Daya beli orang tuh bisa beda-beda di tiap negara. Nah, untuk mengatasi hal ini, sekarang harga Big Mac itu kita sesuaikan dengan adanya GDP per person atau produk domestik bruto per orang. Nah, jadi kita adjust lah. Kita punya Big Mac price nih ke atas. Nah, kita adjust nih. Kita sesuaikan ke kanan itu ada GDP per person. Kita ambil tarik garis. Mungkin ini kira-kira di yang warna biru nih. Gitu. Perbedaan antara prediksi dan harga pasar dapat kita gunakan sebagai alternatif perhitungan nilai mata uang. Misalnya nih, kita prediksi Big Mac-nya itu 4-8 dolar. Sedangkan harga marketnya untuk Big Mac tadi itu 5-7 dolar. Berarti kita masih punya
30% under value. Harusnya harganya masih bisa naik ke 8. Itu. Wah nih si Adi ngomong apa sih gitu kan? Gak ngerti gue gitu. Ya, abis ini kita coba prakteknya. Nah, teman-teman bisa pakai tools di The Economist ya. Itu ada tools untuk menghitung suatu pair relatif terhadap pair lain gitu. Jadi nanti kita bisa dapetin contoh nih ya sekarang ya. Untuk yang under value atau terlalu murah. Berarti kalau misalnya dilihat teman-teman lihat di sini, Canadian dollar terhadap US dollar itu statementnya adalah the Canadian dollar itu terlalu mahal 10,2% terhadap USD. Kalau misalnya kita balik, berarti USD itu under value atau terlalu murah terhadap Canadian dollar. Datanya ini diambil, kalau di Economist itu dia datanya per 6 bulan untuk harga Big Mac-nya. Ini data per 21 Juli-nya. Ini fix. Nanti kita ada sesi prakteknya, jadi tenang aja. Jadi kalau misalnya kita artikan, US dollar itu 10,2% under value terhadap Canadian dollar. Nah, sekarang kita cocokin nih ke grafiknya. 21 Juli hingga sekarang. Oke, kebetulan, ini 21 Juli nih. 21 Juli, awal garis kuning, kebetulan naik. Alhamdulillah, akurat ya untuk contoh kasus yang ini. Sekarang kita coba lagi contohnya. Contoh untuk yang over value. Di sini kita tes euro terhadap British pound sterling ya. Ada statement di kanan, teman-teman lihat. Euro ini 8,1% over value atau terlalu mahal terhadap GBP. 8,1% terlalu mahal terhadap GBP. Berarti apa? GBP bisa turun mungkin 8,1%. Tapi kalau di forex 8,1% tuh gedenya minta ampun. Jadi agak susah untuk mencapai nilai itu sih biasanya. Tapi paling nggak yang kita tangkap atau kita simpulkan adalah euro itu 8,1% terlalu mahal atau over value terhadap GBP. Sekarang kita tes dari 21 Juli ke sekarang, alhamdulillahnya benar. Nah dia pernah nih ada jurang ke bawah nih. Dari 21 Juli ke bulan Agustus pertengahan lah kira-kira. Habis itu naik lagi dan turun lagi ke sini. Kebetulan juga untuk Euro GBP itu nilai overvalue atau terlalu mahal tadi. Nah, catatan penting terkait dengan metode trading menggunakan fair value tadi ini ada 4. Yang pertama, jangan dijadikan referensi utama untuk buka tutup posisi. Mentang-mentang, wah terlalu mahal nih, main asal sell aja gitu kan. Belum lihat indikator yang lain, belum lihat technical ya, belum lihat posisinya di mana. Jangan. Ini adalah salah satu metode penguat analisis kita untuk meningkatkan akurasi dan dan mengelola resiko tadi. Yang kedua, nilai fair value bisa jadi nggak pernah kesentuh. Dia itu bisa gerak terus. Bisa jadi nanti, contoh nih, gold misalnya. Gold sekarang harga 2000. Fair value-nya misalnya 1500. Ternyata pada saat nilai gold itu di 1500, fair value-nya turun lagi jadi 1100 misalnya. Nah, bisa jadi dia tuh bergerak terus ya. Bisa jadi nanti dia tiba-tiba bersilangan. Dia itu sifatnya dinamis untuk fair value itu. Tergantung tadi ya, tergantung kalau Big Mac Index ini tergantung variasi harga Big Mac di negara terkait. Yang ketiga, kita harus memahami apa sih faktor penyusun fair value. Tadi teman-teman tahu kan, ada apa aja? Ada produk domestik bruto, ya kan? Ada apa aja? Ada nilai kemampuan daya beli. Ada apa lagi? Perdagangan. Ada apa lagi? Tenaga kerja gitu misalnya. Nah itu udah bisa kita simpulkan kan, berarti faktor-faktor itu adalah faktor pendukung juga. GDP, inflasi berarti kan, atau CPI ya kan. Terus abis itu unemployment rate, itu bisa jadi faktor yang mempengaruhi harga Big Mac itu sendiri gitu kan. Karena apa? Misalnya daya beli makin rendah, ya bisa jadi harganya bisa makin turun misalnya gitu ya. Kalau inflasinya naik, harga Big Mac itu juga bisa naik. Oke, itu faktor penyusunnya. Yang terakhir, gunakan fair value sebagai alat pelengkap analisis. Oh, kita udah punya analisis terhadap kebijakan bank sentral. Oke, kita udah punya analisis terhadap indikator ekonomi.
Oke, kita udah punya analisis terhadap sentimen. Oke, kita udah punya analisis kualitatif terhadap berita apa yang sedang hot atau diperhatikan pasar pada minggu ini gitu misalnya. Oke, kita udah punya beberapa checklist, kita tambahin tuh. Ada fair value nih, gitu. Nah, itu jadi checklist kita makin lengkap. Makin pede lah kita untuk bertransaksi. Oke, yang terakhir ini mungkin penutup ya. Sebenarnya kayak yang sudah di-mention atau disebutkan sama Om Reza tadi, kalau saya sendiri juga nggak ngerasa teori saya atau metode saya tuh udah ya bener gitu ya. Jadi dibandingkan dengan berpikir, saya udah bener nih caranya, saya lebih baik bertanya kepada diri saya sendiri, gimana saya tahu nih bahwa saya udah bener gitu kan. Kayak kata-kata si Ray Dalio. Ray Dalio ini mungkin teman-teman juga tahu ya, dia co-foundernya dari Bridgewater Associates, salah satu fund management terbesar juga di US. Dia juga bilang kan, rather than thinking I am right, I started to ask myself, how do I know I am right? Intinya adalah, kalau menurut saya, ya memang kita harus selalu bertanya pada diri kita kan, apakah metode saya sekarang udah cukup sempurna? Apakah saya harus menyempurnakan metode saya lagi? Nah, itu yang akan memacu kita untuk belajar lagi dan belajar lagi.